Mau sweeping Pak Alwi? Nah Habib Rizik, gua Pak Alwi. Lu mau apa? Hah? Lu mau sweeping? Sweeping? Di mana mau sweeping? Saya tunggu kalian. Kurang ajar. Takbir. Kau kengantum mau sweeping habaib dia. Gua kepret lo. Yahudi pesek. Yahudi pesek mau fitnah habaib, mau sweeping Pak Alwi, dianya ngaku turunan Nabi. Penyok. Unyil. Gua kepret masuk kuburan lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kasep yang dirahmati Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman, ini masih seputar perputaran nasab atau perebutan nasab ya teman-teman. Jadi di sini alhamdulillah kemarin kita dengar beritanya bahwa Habib Rizik itu sudah bebas dari penjara, sudah bebas dari apa namanya itu, lupa kemarin tuh apa namanya, semacam pembatasan itu ya, apa ya namanya tadi ya, lupa saya namanya. Jadi begitu teman-teman, aduh. Jadi ini tidak akan pernah kelar untuk permasalahan nasab ini ya. Kalau memang dari tokoh-tokoh, dari kedua tokoh ini atau dari tokoh-tokoh yang pro dan kontra itu masih melakukan seperti ini, tidak akan pernah selesai sampai kapanpun, kecuali ada solusi yang baik yang jitu dari mungkin pihak ketiga ya teman-teman ya. Jadi sekarang jadi saling menghina, saling meledek, saling memojokkan, saling menyahudi-yahudikan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Oke, kita lihat Habib Rizik muncul lagi sekarang, sudah bebas lagi ya untuk berceramah ya teman-teman semua. Dan saya lihat satu videonya. Jadi kalau menurut saya sama aja gitu, sama aja, nggak ada bedanya sama yang sama grupnya Ki Imad itu, sama aja gitu kan. Kenapa saya bilang sama aja? Dari Habaib Alwi ini, terutama Habib Rizik nih, nanti saya akan tampilkan videonya. Beliau mengatakan Habib pesek, Yahudi pesek sekarang ada untuk grupnya CS, gitu kan, grup Ki Imad CS. Dari Habib Rizik udah ada gelar lagi Habib apa namanya, Yahudi CS. Kemudian dari kemarin-kemarin dari grupnya Ki Imad, Gus Fuad khusus ya, dia mengatakan bahwa Habaib itu, Habib Alwi itu merupakan Yahudi Askenazi, katanya seperti itu ya, karena ditemukan dari beberapa data, katanya gitu kan, dari beberapa data, nah hasil tes DNA gitu teman-teman ya. Apalagi siapa yang ompong itu, lupa saya, mohon maaf ya, Mbah yang ompong itu yang giginya nggak ada, siapa, Mbah Mufid ya kalau nggak salah tuh. Oh itu masya Allah udah parah gitu. Tapi kemarin dia muncul lagi, ada lagi. Dia sekarang menyerang kok sampai BNU teman-teman. Ya betul akhir. Lucu sebetulnya ini. Kalau kata Kang Mahesa mah teman-teman ya, kalau kata Kang Mahesa, untungnya apa sih? Gitu kan, untungnya apa? Jadi yang ini mengaku nasab dzurriyyat dari Nabi Muhammad SAW yang paling sahih, gitu kan. Kemudian dibongkar sama yang lain, Ki Imad kan, Ki Imad batal, nasab Alwi itu tidak nyampe kepada Rasulullah, tapi nyampe ke Imam Ubaidillah yang fiktif, ya kata-kata Ki Imad kan seperti itu. Aduh, ya Allah, sampai kapan ini? Umat jadi bingung kalau seperti ini terus teman-teman ya. Ayolah teman-teman, ayolah para tokoh, para ulama, ayolah cari solusi yang terbaik, jangan saling menyerang begitu, nggak baik ya teman-teman ya. Jadi tidak baik kalau begitu, saling nyerang, saling hina, saling lecehkan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Gitu kan. Habib Bahar bin Smith ditantang sama Teku Muda kan, Teku Muda Kori itu katanya kemarin di TikTok. Ya Allah, lucunya kenapa? Jadi Habib Bahar ini seorang ulama gitu loh, seorang ulama yang masya Allah pengikutnya sangat banyak sekali. Tapi ketika ditantang dua, beliau datang, itu kalau kata Maesa itu kurang tepat. Coba kalau ditantangnya beliau baca kitab kuning atau baca kitab lah, baca kitab putih, kitab kuning gitu kan. Beliau seperti itu bagus tuh kalau datang gitu kan, kalau kata Kang Mahesa kan gitu. Walaupun saya banyak tidak setuju dengan Kang Mahesa, tapi di sini saya setuju, ada sedikit setuju dengan Kang Mahesa. Kenapa? Beliau ini tidak memihak, mungkin apa, nggak tahu memihak ke mana ya, nggak tahu memihak ke Imam Ubaidillah, ke Alwi atau memihak ke Ki Imad gitu. Tapi kalau dilihat-lihat sih masih memihak ke Imam Ubaidillah ya, yang difiktifkan oleh Ki Imad itu. Tapi di sini dia juga profesional. Profesionalnya apa? Oknum habaib yang tidak sesuai, yang keluar daripada jalur, beliau luruskan. Yaitu sama saya berarti. Saya juga tidak pro kepada Ki Imad dan juga tidak memusuhi atau membenci habaib. Gitu. Tidak benci juga kepada Ki Imad, tidak. Akan tetapi saya profesional aja, gitu. Profesional saja. Kalau ada oknum habaib yang kurang bagus, mohon maaf dalam cara ceramahnya gitu kan,
Ya kita luruskan seperti ini. Habib Rehan pernah mengatakan, satu Habib yang bodoh itu lebih utama daripada 70 kiai yang alim, gitu katanya. Itu kan kurang tepat gitu kan. Kurang tepatnya di mana itu sudah seolah-olah menghinakan atau merendahkan kiai Nusantara atau para kiai, para ulama Nusantara, teman-teman. Kemudian ada yang mengatakan juga seperti ini, nggak tahu itu oknum habaib apa bukan ya, gitu kan. Tapi beliau mengatakan seperti ini, video saya udah saya upload ya, udah saya komentari. Jadi seperti di videonya teman-teman, Habib yang jahil, Habib yang maksiat, gitu kan. Habib yang ya sepertilah, gitu kan. Yang maksiat, yang aneh-aneh gitu kan. Lebih utama daripada kepala kiai yang pakai sorban. Itu kurang tepat juga itu teman-teman ya. Jadi meski saya luruskan itu udah saya bahas di video-video sebelumnya ya kan. Kemudian ada lagi yang mengatakan, ada oknum Habib muda yang seperti ini bilang, jadi kiai itu iri dengki kepada para habaib, gitu kan. Aduh, masya Allah, itu bahasa-bahasa segitu harusnya jangan keluar, gitu kan. Ini malah seolah-olah ya merendahkan para kiai, merendahkan para guru-guru ulama-ulama Nusantara, gitu kan. Kemudian ada lagi kejadian di NTB di Bima ya, Quraisy Shihab, Habib Quraisy Shihab itu mengatakan bahwa Habib siapa Teguh TGB, misalkan TGB itu gini gitu kan. Wah itu masya Allah ramai, itu viral, itu sudah saya bahas juga. Kemudian satu lagi ada Ja'far Shadiq, kalau nggak salah Bekasi ya, Ja'far Shadiq ya, mohon maaf. Dari daerah sana gitu kan, nggak tahu Bekasi apa mana gitu kan. Beliau mengatakan bahwa Kiai Ma'ruf Amin itu seorang, atau misalkan bukan ulama su katanya gitu kan. Ma'ruf Amin itu babi. Na'udzubillah. Jadi ya teman-teman, para habaib, para kiai, yuk bersatulah. Buat apa sih? Buat apa sih terus-terusan yang satu mempertahankan nasabnya satu, terus menggali nasabnya gitu. Sedangkan nasabnya pribadi nggak tahu jelas apa enggak. Itu teman-teman ya. Jadi maksudnya, ayolah secara ilmu lah, jangan saling menghina, gitu kan teman-teman ya. Dari para habaib jangan menghina juga kepada para kiai Nusantara. Kalau toh memang Anda ini sebagai habaib dzurriyyah Nabi, atau misalkan sahih dzurriyyah Nabi, kalau saya masih mengakui ya, masih husnudzon saya, sahih dzurriyyah Nabi, oke lah, kami mengakui. Akan tetapi untuk oknum habaib, tolonglah, tolongnya apa? Tolong kalau ceramah itu yang biasa-biasa saja, maksudnya jangan yang berlebihan di umum sekarang ini ya kan. Ya Allah, itu kan. Kalau misalkan ada yang aneh mau udah di majelisnya pribadi aja, nggak usah di videoin, gitu maksudnya. Kemudian daripada kiai juga sama begitu, dari grup Kiai Mad ya, grup siapa? Kang Puan Kleret ya, Mbah Mufid, mohon maaf nih. Sekarang yang diserang oleh Mbah Mufid itu bukan lagi habaib, tapi Rois Am PBNU. Aduh, ngarang gini sekarang. Jadi sekarang ini gimana? Aduh, jadi umat tuh bingung sekarang itu mau kemana. Sekarang sedangkan ulama yang satunya disegani di negara ini diantaranya Mbah Yai Miftahul Akhyar itu sekarang sudah di apa namanya itu disegani, tapi sekarang malah dilecehkan, dihina, dibully di sosial media ya, terutama. Nggak mungkin kalau di luar sih, insya Allah mudah-mudahan enggak. Tapi di media sosial itu, masya Allah, bulian terhadap Yai Miftahul Akhyar itu luar biasa itu. Naudzubillah, naudzubillah. Bagaimana kita mendapatkan keberkahan kalau kalian itu seperti itu, membuli, menghina para ulama, menghina para kiai, membuli para kiai, jauh dari ulama, jauh dari kiai. Gimana mau mendapatkan keberkahan? Yang saya takutkan itu takutnya mati tidak membawa iman, mati husnul khatimah kalau jauh daripada ulama. Yalah. Aduh, jadi sekarang ini ada dua lagi perlawanan itu kan. Dulu 2019 ketika Pilpres ada yang namanya kampret dan cebong atau kadrun ya kan. Cebong sama kadrun atau kampret. Tapi kalau sekarang ada sekte Imadiyah, itu kan saya lihat di YouTube itu kan ada sekte Imadiyah sama sekte Doboliyah. Nah, Alhamdulillah, kan Doboliyah itu dari grup Alawi kan. Gitu. Jadi ada dua sekte sekarang, bukan lagi cebong kadrun ya, udah hilang cebong kadrunnya. Sekarang beralih nama menjadi sekte Imadiyah, sekte Doboliyah katanya, gitu, seperti itu. Maksud daripada bacotan saya di sini, yuk teman-teman, para habaib, para ulama, para kiai, bersatu yuk cepat selesaikan masalah ini agar lagi umat tidak bingung mau kemana, umat mau dibawa kemana, gitu kan teman-teman ya. Umat karena banyak yang awam, apalagi di media sosial itu umat sekali banyak yang awam. Mohon maaf ya, termasuk saya gitu kan. Dibingung ini kiai tapi ini dibully, bingung gitu kan. Kiai Iman orang pintar luar biasa, kan dibully juga. Sama-sama jadi bingung. Banyak karyanya Kiai Iman gitu kan. Karya kitab-kitabnya banyak, karangannya gitu kan. Luar biasa. Saya pernah baca salah satu kitabnya, tapi sedikit ya, singkatan atau ringkasan daripada kitabnya Kiai Iman itu, namanya Al-Fiqratun Nahdiyah ya. Itu luar biasa isinya tuh, masya Allah, luar biasa, tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, Nahdlatul Ulama. Itu luar biasa tuh. Tetapi setelah adanya tesis yang ini, yang membuat semua orang itu saling serang, membuat pro kontra,
antara satu dengan yang lain. Jadi bingung, umat terkadang bingung. Ada yang ngikut ke Iman, ada yang ngikut ke para habaib, ada juga yang polos-polos aja, tidak ikut ke habaib, tidak ikut ke ulama, ke Iman, tapi ada ikut ke yang lain gitu kan. Itu teman-teman ya. Nah, ada yang disayangkan itu bukan dari kita. Yang tepuk tangan itu bukan dari kita, tapi Wahabi. Itu yang bahaya. Ketika akar-akarnya PBNU itu, atau misalkan di PBNU-nya sudah begini, nanti cepet banget dirusaknya oleh kaum-kaum Wahabi. Dari dulu kan diserang terus NU itu sama Wahabi. Sekarang punya kesempatan. Oh, termasuk Mbah Mun dihina, difitnah sama si Pras tuh. Itu kan Mbah Mun. Siapa? Ustadz Adi Hidayat dari Muhammadiyah juga kan begitu sama. Ustadz Abdul Somad. Wah, pokoknya. Jadi intinya Wahabi bakal enak. Tepuk tangan mereka itu. Kenapa? Ya di dalamnya NU itu sudah hancur. Karena yang menjaga marwah Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya NU salah satunya. Selain Muhammadiyah ya, mohon maaf. Selain Muhammadiyah. Ada NU yang menjaga. Itu teman-teman. Tuh ya. Ini kalau itu Muhammadiyah atau NU-nya sudah kacau di dalamnya, gitu kan. Gampang apa namanya? Wahabi masuk, bukan masuk untuk ikut organisasi di situ, tapi untuk menghancurkan. Dan terbalik, banyak daripada orang-orang awam yang malah ikut ke Wahabi. Gara-gara apa? Gara-gara di NU-nya seperti itu. Mohon maaf ya, bukan ini soalnya mayoritas NU di Indonesia itu hampir berapa puluh persen gitu kan NU. Di pelosok sampai pelosok negeri NU pasti paling banyak gitu kan untuk jamaah gitu teman-teman ya. Katanya hampir 98 juta kan. Akan tetapi banyak ya sedikit yang beralih kepada Wahabi. Kenapa? Wahabi karena mereka mengatasnamakan atau membajargon kembali ke manhaj sunnah, kembali ke manhaj salaf, kembali ke Al-Qur'an, kembali kepada sunnah. Itu. Jadi orang-orang itu gampang masuknya kalau di bibita itu seperti itu. Karena orang Indonesia itu gampang banget di bibitanya ya kan. Jadi gampang banget gitu kan. Padahal di Mekah Al-Mukarramah mau dibantai atau mau dihapuskan kaum Wahabi itu atau faham Wahabi itu mau dibantai sama King Salman bersama anaknya. Itu teman-teman ya. Kembali lagi ke awal ya. Ayolah tolonglah Habib gitu kan. Jangan begitu Habib maksudnya gitu untuk Habib Rizik itu kan untuk teman-teman oknum-oknum habaib yang jadi jangan saling menyerang lah. Jangan menyerang secara sara dan jangan lagi ceramah-ceramah yang membuat orang itu seperti itu. Apalagi di api umum kan. Terus dari Kiiman juga tolonglah dari kalau Kiiman saya masih mengakui ya kenapa masih ada ilmiahnya gitu kan. Tapi kalau kayak Kang Puan Pleret siapa Fakih gitu kan. Fakih terus siapa lagi? Mbah Mupin, ada lagi yang di Banten tuh, aduh, Masya Allah itu parah, lebih parah tuh. Siapa dari Unik tuh kan, saya nggak mau nyebutin lah. Ada Kang Ubad, ada siapa, Kang Ali, itu kan, Gus Ali atau Bas kan, ada Mama Gufron, itu, wah sekarang rame, sekarang teman-teman ya, semua. Nah intinya daripada percakapan saya ini, ayolah kembali lagi kepada jalur yang benar lah teman-teman ya, kembali lagi kepada jalur yang benar, jangan saling hina, jangan saling bully, jangan saling cemooh. Apalagi udah sampai mengkafir-kafirkan, udah kayak Wahabi aja kalau gitu kan. Udah Yahudi-Yahudikan gitu. Naudzubillah kan. Nah itu tidak boleh. Syekh Nawawi dalam salah satu kitabnya, jadi tidak boleh memanggil orang lain dengan sebutan Yahudi. Kalau dari Gus Puan Pleret kepada para habaib itu menyebutnya Habib Yahudi Azkenazi. Kalau sekarang ada lagi muncul dari videonya Habib Rizik. Yahudi PSK, naudzubillah sudah ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua, yuk kita mah ikutin yang menurut kita baik. Kalau misalkan dari salah satu yang tadi ini kontra atau misalkan kurang bagus menurut kita tinggalkan. Jangan ikut-ikutan teman-teman ya. Jangan ikut-ikutan. Kemudian daripada habaib misalkan dalam ini kurang pas, jangan diikutin. Ini teman-teman ya. Jangan ikutin. Kalau untuk menyengsarakan, kalau untuk misalkan contoh lebih dalamnya menyesatkan contoh seperti itu ya kan. Misalkan seperti itu ya. Jadi ikutin aja menurut Anda yang baik. Tapi dengan ilmu ya, dengan ilmu. Bukan dengan ilmu ya. Jadi itu teman-teman, semoga bacotan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.